tiga landasan utama dalam beragama. Kita sudah menjelaskan pada pertemuan yang telah berlalu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah, bahwa wajib atas kita semua untuk mempelajari 4 masalah. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyih wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, yaitu kita wajib untuk menuntut ilmu syar'i, yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ini kewajiban kita yang pertama. As-saniyah, yang kedua, al-amalu bihi, kita wajib beramal dengan ilmu agama. As-salisah, yang ketiga, ad-da'watu ilaih, kita juga wajib untuk mendakwahkan ilmu dan amalan yang Allah berikan kepada kita. Iya, sesuai dengan kadar istita'ah, kesanggupan dan kemampuan kita. Tidak boleh seorang menyembunyikan ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Dia tidak menjelaskannya kepada orang, dan dia menyembunyikan al-haq, itu haram. Sebagaimana yang telah kita jabarkan kemarin, ya. Seorang tidak boleh menyembunyikan ilmu dan tidak mengamalkannya. Kemudian yang keempat adalah ar-rabi'ah as-sabru 'ala al-adha fihi, yaitu bersabar di atas menuntut ilmu, bersabar dalam beramal salih, dan bersabar dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di kajian kemarin telah kita sebutkan dalilnya, ya. Dalil yang menunjukkan bahwa kita wajib berilmu, kemudian beramal salih, kemudian berdakwah, kemudian bersabar. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala surah Al-Asr. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat watawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tentang tafsir ayat ini saya sudah jabarkan secara global tentang maksud dari ayat ini, ya, bahwa di dalam ayat ini terdapat pendalilan bahwa kita wajib melakukan 4 perkara yang telah saya jelaskan tadi. Ya, pendalilannya bahwa di dalam ayat itu Allah Ta'ala bersumpah, wal asri itu kan sumpah, sumpahnya Allah. Allah bersumpah demi masa, demi waktu, hari yang kita lewati, umur kita. Allah bersumpah dengan waktu-waktu tersebut. Karena di dalam waktu-waktu yang kita lewati dalam sehari semalam, waktu-waktu yang kita hidup, yang kita jalani dalam kehidupan kita, di dalam menjalani waktu-waktu ini ada orang yang mendapatkan as-sa'adah, keberuntungan, keselamatan. Dan ada orang yang melewati hidupnya dengan hari-harinya, namun dia mendapatkan asyaqawah wal halak, mendapatkan, ya, kebinasaan dan kerugian. Bagi mereka yang memanfaatkan, ya, bagi mereka yang memanfaatkan umurnya dalam kehidupan ini, sehari-harinya dia pakai, dia gunakan untuk kebaikan, ketaatan, pakai salat, pakai ibadat, pakai zikir, dipakai untuk berbuat kebajikan, mencari yang halal, maka mereka akan mendapatkan as-sa'adah pasti di akhirat, bahkan di dunia, di alam barzakh sampai di akhirat. Dan siapa yang tidak mempergunakan umurnya, waktunya, hari-harinya, kehidupannya, itulah al-asr, maka dialah yang pasti akan mendapatkan lafi khusrin, pasti akan berada dalam kebinasaan dan kerugian. Berapa besar kerugiannya dan kebinasaannya tergantung seberapa besar dia telantarkan umurnya. Tergantung seberapa besar dia telantarkan waktunya dalam perbuatan dosa maksiat. Maka semakin dia berbuat dosa maksiat, maka dia akan semakin merusak dirinya. Ya, dan semakin dia menzalimi dirinya sendiri. Baik.
Maka Allah Ta'ala memperkecualikan pada ayat ini, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian dan kebinasaan. Mencakup seluruh manusia, kecuali alladzina amanu, kecuali orang beriman. Ini golongan yang pertama tidak akan merugi, yaitu mereka yang berilmu. Karena seorang tidak dikatakan beriman sampai dia berilmu. Sebagaimana sudah saya jabarkan ya. Yang kedua yang tidak merugi kata Allah adalah wa amilus salihat, orang yang beramal saleh. Yang ketiga wa tawasau bil haq, mereka yang saling berwasiat kepada al-haq, wa tawasau bis sabri, dan saling berwasiat kepada apa? Kesabaran. Dari empat ini kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan kita wajib menempuh empat perkara ini, karena jika tidak maka kita akan tergolong orang-orang yang merugi. Maka bersifat dengan empat sifat ini hukumnya apa? Wajib, ya, harus. Sebab jika tidak maka dia akan digolongkan sebagai golongan yang merugi. Iya. Kemudian ikhwan fiddin, azinallahu wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Penjabaran saya tentang sifat yang keempat ini belum sempurna saya bahas karena kemarin terputus. Itu pembahasan tentang kesabaran, ya, tentang kesabaran. Saya sudah jelaskan sebagian dari pembahasan sabar, bahwa kita itu wajib bersabar. Karena memang Allah Ta'ala perintahkan kita untuk bersabar. Allah Ta'ala berfirman, fasbir li hukmi rabbi, dan bersabarlah kalian terhadap hukum Rabb kalian. Iya. Jadi kita disuruh bersabar terhadap hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa kesabaran itu adalah al-hazz, menahan jiwa, habsun nafsi anil jaza, menahan hati dari berkeluh kesah, ya, menahan hati dari apa? Berkeluh kesah, iya, menahan hati dari mendongkol, dari marah, dari jengkel. Ya, terhadap apa? Terhadap ketetapan dan takdir Allah. Nah, ini bentuk kesabaran yang pertama yang beliau sebutkan. Karena di sini beliau sebutkan hakikat kesabaran itu 3. Ya, seorang dikatakan sabar itu dengan menilainya dengan 3 hal. Seorang baru dikatakan sabar kalau ada 3 perkara ini ada pada dirinya. Yang pertama adalah habsun nafsi anil jaza, menahan hati dari berkeluh kesah, dari mendongkol, dari marah, dari jengkel, dari tidak senang, dari benci, dari apa? Semua itu tadi terhadap ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi ini potongan yang pertama, kita itu selalu diperintah untuk selalu berbaik sangka kepada siapa? Kita selalu diperintah untuk berbaik sangka kepada siapa? Kepada Allah. Kita wajib berbaik sangka terhadap semua ketetapan dan takdir yang Allah takdirkan kepada kita. Meskipun yang Allah takdirkan kepada kita itu cobaan, musibah, ujian yang sangat berat, kita selalu wajib berbaik sangka. Ini seorang dikatakan bersabar, wajib dia berbaik sangka. Karena seorang yang su'udzan billah, berburuk sangka kepada Allah, atau berburuk sangka terhadap apa yang Allah takdirkan terhadap dia, saya ditimpa musibah yang berat, ya, musibah yang sangat berat bagi dia, bagi keluarga dia, bagi harta dia. Kadang seorang berburuk sangka kepada Allah Ta'ala, dan su'udzan billah itu yu'addi ilal kufur. Seorang yang berburuk sangka kepada Allah dan takdir serta ketetapannya itu bisa mengantarkan kepada kekufuran, ya, bisa mengantarkan kepada apa? Kekufuran. Tak boleh kita berburuk sangka kepada Allah. Kalau Allah takdirkan kita tertimpa musibah, kita wajib berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kesabaran bentuk yang pertama. Yang kedua, wa habsul lisan at-tashakki wa tasakhut. Kata Imam Ibnu Qayyim, seorang dikatakan sabar itu adalah dia menahan lisannya, mengendalikan lisannya dari dari mengeluh dan dari mengeluh, ya, dari berkeluh kesah. Wa tasakhut, mengendalikan lisan dari at-tasakhut, murka, marah.
ya jengkel, sama tadi ya. Mengendalikan lisan dari mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik terhadap ketentuan dan takdir Allah. Mengendalikan lisan dari mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan dia tidak rela, dia tidak ridho terhadap ujian, ya, musibah yang Allah Ta'ala takdirkan untuknya. Kemudian yang ketiga, seorang yang dikatakan bersabar adalah habsul jawari an latamil khudud wa syaqqal juyub wa nahwahuma, ya, wa nahwihima, yaitu mengendalikan anggota badan dan menahannya dari memukul wajah, kepala, merobek pakaian ketika tertimpa musibah dan ujian. Nah, kadang orang ditimpa cobaan, tiba-tiba anaknya mati tanpa sebab, maka dia tampar wajahnya, dia pukulkan kepalanya ke tembok, ya, dia pukul-pukul wajahnya, ya, dan kadang tidak sadar dia pukul jiwa orang, dan kadang dia pukulkan tangannya, kakinya ke tembok, ke kayu, dan kadang dia merusak hartanya sendiri karena dia tidak rela. Jadi contoh perbuatan tidak sabar yang sifatnya wajib. Sabar itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Artinya seorang nanti dikatakan sabar kalau ada 3 perkara ini pada dirinya, baru dikatakan sabar. Dia bersabar dengan hatinya, bisa mengendalikan hatinya, selalu berbaik sangka kepada Allah terhadap ketetapan yang Allah berikan kepadanya, ya. Dia menahan hatinya dari berburuk sangka kepada Allah dan takdirnya. Yang kedua, seorang dikatakan sabar bisa mengendalikan apa tadi? Lisan ketika tertimpa cobaan. Yang ketiga, dia bisa mengendalikan anggota badan ketika tertimpa cobaan dan ujian. Kalau dia bisa mengendalikan 3 perkara ini, maka dia baru dikatakan sabar. Dan sabar itu hukumnya apa? Wajib. Artinya siapa yang mengomel, marah ketika tertimpa musibah, hilang hartanya, terbakar hartanya, lalu dia mengucapkan kalimat-kalimat sembarang dia ucapkan, ya, atau dia tinju tangannya dan kendaraannya atau apa misalnya, dia menendang, dia berteriak, ya, yang paling jeleknya ketika dia berburuk sangka langsung kepada siapa? Allah. Itu yang paling bahaya. Maka ini tanda bahwa dia tidak sabar. Salah satu dari 3 ini kapan tidak terpenuhi, maka dia tidak sabar. Dan kalau dia tidak sabar, bisa dia berdosa dan dia tidak dapat pahala. Iya kan? Padahal kalau dia sekalipun dia bunuh dirinya, dia tidak bisa merubah takdir. Iya kan? Kalau misalnya dia timpa musibah, biarpun dia pukulkan tangannya sampai patah tangannya, dia tendang kakinya benda keras sampai kakinya patah, dia pukulkan kepalanya sampai pecah, bisa merubah takdir? Tidak bisa. Tidak ada jalan lain kecuali berserah diri kepada Allah. Kalau orang tertimpa musibah, tidak ada jalan lain, tidak ada tempat untuk lari kecuali kepada Allah juga. Iya. Makanya seorang kalau ditimpa musibah disuruh membaca doa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, Allahumma ajirna fi musibatina. Ya Allah, berikanlah kami pahala terhadap musibah yang menimpa kami. Itu harus dibaca. Makanya ketika Ummu Salamah suaminya meninggal, dia baca doa yang Nabi ajarkan. Dia baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia berdoa, ya Allah, gantikan saya yang lebih baik daripada apa yang kau ambil. Ternyata Allah ganti Nabi SAW yang melamarnya. Janda, kemudian Nabi melamarnya. Ya berdoa. Nanti diganti yang lebih apa? Diganti yang lebih bagus. Iya, karena kita tidak bisa kita menahan Allah Ta'ala kalau Allah mentakdirkan, tidak bisa. Nah, ini sabar ya. Ini definisi hakikat sabar. Kemudian kita bagi lagi sabar menjadi 3 bagian terhadap perkara yang diwajibkan kita untuk disabarkan. Ada 3 di sini. Ini lain pembahasannya lagi. Yaitu perkara yang wajib disabarkan itu ada 3. Yang pertama, wajib kita bersabar terhadap perintah Allah. Yang kedua, bersabar terhadap larangan Allah. Dan yang ketiga, bersabar terhadap
ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala al-mu'limah yang menyakitkan. Ya. Iya. Karena cobaan, ujian dari Allah taala dua jenis ya. Ada namanya al-masaib al-mu'limah, musibah dan ujian yang menyakitkan dan menyusahkan. Ada juga al-masaib, ujian dan cobaan al-mulaimah, cobaan yang menyenangkan jiwa. Cobaan juga namanya rezeki, harta, dunia, tahta. Nah, ini juga cobaan ya. Semuanya dikatakan bala dalam Al-Quran dan Sunnah. Semuanya dikatakan cobaan, ujian. Semuanya dikatakan bala, cobaan. Cuma satu cobaan yang menyusahkan dan menyakitkan, namanya musibah al-mu'limah, menyakitkan dan menyusahkan. Dan ada juga cobaan, dan ini jarang dipahami sebagian orang. Dia paham ini bukan cobaan, padahal ini juga cobaan. Allah katakan itu cobaan, ujian. Cuma cobaan dan ujiannya bentuknya apa? Al-mulaimah, cobaan dan ujian yang menyenangkan jiwa. Bertambah gajinya, cobaan juga. Bertambah hartanya, bertambah istrinya, bertambah anaknya. Di satu sisi nikmat ya kan, disenangi jiwa. Ya, bertambah besar rumahnya, bertambah kendaraannya, bertambah tanahnya, bertambah terus kebaikan-kebaikan. Ya, dunianya. Nah, ini juga namanya cobaan. Cuma cobaan ini bentuknya disenangi jiwa. Maka cobaan yang bentuknya disenangi oleh jiwa itu dilawan dengan asyukur, bersyukur. Sedangkan cobaan yang bentuknya menyakitkan, al-mu'limah, yang menyusahkan, dilawan dengan apa? Ya, kesabaran. Nah, tentang tiga kesabaran ini Allah Ta'ala kumpulkan itu dalam satu ayat yang saya bacakan tadi. Allah Ta'ala berfirman, fasbir li hukmi rabbik, maka bersabarlah kalian, yang diperintah Nabi serta umatnya semua. Sabarlah kalian wahai hamba-hambaku. Ya, fasbir li hukmi rabbik, bersabarlah kalian terhadap hukum Tuhan kalian, hukum Rabb kalian. Hukum Allah Ta'ala terbagi dua. Ada namanya hukum syar'i dan ada namanya hukum kauni. Hukum syar'i terbagi dua, ada perintah dan ada larangan. Ya, sedangkan hukum kauni itulah yang kita kenal dengan al-qadha wal qadar. Ketetapan dan takdir yang sudah Allah takdirkan pasti terjadi. Nah, dari dua pembagian hukum ini, hukum syar'i dan hukum kauni, kita simpulkan jadi tiga. Perintah, larangan, dan takdir yang Allah tetapkan. Makanya ini yang disabarkan tiga tadi. Iya kan? Bersabar terhadap perintah satu. Itu kan hukum syar'i tadi kan? Yang kedua bersabar terhadap larangan. Yang ketiga bersabar terhadap ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi, yang bersifat al-mu'limah, yang bersifat menyusahkan. Iya. Itu yang mau disabarkan, tiga. Yang pertama bersabar di atas perintah Allah. Maksudnya kita diperintah bersabar selama kita melakukan ketaatan, kita butuh bersabar. Ya. Kata Syekh Shalih Fauzan, karena jiwa ini turidul kasal wa turidul raha. Karena jiwa manusia itu memang senang untuk bermalas-malasan. Ya, jiwa manusia itu senang untuk beristirahat. Ya kan? Ya, namanya manusia senang kalau dia baring-baring saja, habis baring-baring tidur-tidur, habis itu makan-makan, minum-minum, sudah itu istirahat lagi. Sudah itu main HP terus, sudah itu tidur lagi. Manusia senang yang seperti ini. Tidak ada beban. Makanan ada terus, minuman ada terus, tidur terus, baring terus, nonton lagi, sudah. Manusia senang yang seperti ini. Maka karena jiwa itu memang ditabiatkan suka istirahat, dia suka kemalasan, maka tidak boleh tidak, jiwa itu butuh disabarkan untuk melakukan ketaatan. Ada masanya kita harus sholat, ya disabarkan. Ada masanya kita berpuasa, ada masanya kita dilarang berbuat yang haram, ya kan? Ada masanya kita disuruh melakukan ibadah, jihad fisabilillah apalagi, dan semua ini berat dilakukan jiwa. Karena memang surga seperti itu.
Hujibatil jannatu bil makarim. Surga itu kata Allah diliputi oleh perkara yang menyusahkan jiwa. Seperti itu orang masuk surga. Tidak ada yang gampang masuk surga ya. Sulit, berat. Makanya sabiruha, jiwa ini butuh disabarkan, wayahbasuha, dan jiwa itu butuh dikendalikan. Jiwa itu butuh ditekan, butuh dikendalikan supaya dia tetap konsisten berada di atas ketaatan. Kalau bukan karena kita sabarkan diri kita, mana kita mau sholat, mana kita mau datang ta'lim, mana kita mau berpuasa, mana kita mau melakukan sedekah. Nggak ada orang yang mau melakukan ketaatan kalau dia tidak sabarkan dirinya. Yang kedua, kita juga wajib bersabar dalam meninggalkan apa? Larangan Allah yang haram maupun yang makruh. Iya. Kenapa kita harus sabarkan jiwa dalam meninggalkan yang haram? Karena jiwa itu turidul muharramat wasyahawat. Karena jiwa itu senang yang haram-haram. Itu tabiat orang, suka yang haram. Manusia suka yang haram, mereka menginginkan keharaman, wasyahawat. Manusia menginginkan syahwat, sesuatu yang disukai oleh jiwanya, ya. Wan nafs, manusia itu suka memperturutkan nafsunya, keinginannya, ya. Baik. Dan memang jiwa ini mengajak untuk berbuat maksiat, jiwa kita sendiri. Karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam surah Yusuf ayat 53, Innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Dan sesungguhnya jiwa itu kata Allah, jiwa manusia itu la'ammaratun bisu, benar-benar jiwa itu mengajak dan menyuruh untuk berbuat asu, berbuat maksiat, dosa, memperturutkan syahwat nafsu. Itu jiwa manusia. Dan ayat ini Allah Ta'ala mendatangkannya dengan lafzul mubalaghah. Allah Ta'ala dalam ayat ini mendatangkan lafaznya ayat ini bahwa jiwa itu memerintahkan kepada maksiat, ya. Lafaznya mubalaghah. Apa yang mubalaghah? Lafaznya itu sungguh-sungguh pasti. La'ammaratun fa'alun fa'alah. Jadi kalau kita terjemahkan ini ayat ini, maksudnya ini ayat, jiwa manusia itu mengajak kita untuk berbuat maksiat. Dia akan mengajak kita berulang kali. Tidak ada selesainya. Begitu maksudnya. Jiwa manusia mengajak untuk berbuat maksiat itu sangat kuat begitu. Karena dia datang dalam bentuk mubalaghah, ya. Bentuk mubalaghah. Iya. Kalau dikatakan, ya, kitabun, kalau dikatakan apa? Katibun. Katib. Artinya orang yang suka menulis. Kalau kutab, ahli. Jadi ini sifat mubalaghah, ya. Sifat musyabbaha atau ismul mubalaghah. Lafaznya itu bermakna lebih. Kalau kita katakan Hasan, Muhammadun hasanul wajhi. Muhammad itu hasan wajahnya, indah wajahnya. Kalau saya katakan Muhammad ahsanul wajhi, maksudnya Muhammad itu paling indah wajahnya, sudah yang paling bagus. Itu mubalaghah namanya. Paham maknanya ya? Ini ayat seperti itu. Jadi Allah sudah terangkan bahwa manusia itu jiwa mereka itu selalu mengajak untuk berbuat maksiat, dan ajakannya itu sangat kuat sekali. Iya, kuat sekali manusia diajak kepada nafsunya, syahwatnya kuat sekali. Illa ma rahima rabbi, kecuali jiwa yang dijaga oleh Allah. Ya, kecuali jiwa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka asalnya jiwa manusia menginginkan syahwat, menginginkan yang haram, menginginkan nafsu. Jiwa itu selalu condong dan cenderung kepada nafsu haram, syahwat. Maka karena jiwa kita tabiatnya seperti itu, maka kita butuh untuk apa? Menyabarkannya. Kita butuh untuk mengendalikannya dari perkara yang haram. Kita kendalikan dia. Iya. Kita kontrol dia. Dan ini membutuhkan kesabaran, dan ini kata Syekh Shalih Fauzan, laisa minas sahli, bukan dari perkara yang gampang antum menahan yang haram. Berat. Bukan dari perkara yang gampang, bukan dari perkara yang mudah seorang bisa menahan nafsunya dari perkara syahwat yang haram. Itu berat, kata beliau. Bukan perkara yang gampang.
Makanya banyak orang bisa melakukan ketaatan, bersabar dengan ibadah, bersabar dengan ketaatan jenis yang pertama, bersabar dia kuat, dia sholat, bahkan dia rajin qiyamul lail, rajin dia puasa sunnah, rajin dia taklim, rajin dia puasa, rajin dia bersedekah, tapi dia tidak bisa mengontrol lisannya, pandangannya dari perkara yang haram. Itu berat. Ya. Banyak orang dia bisa bersabar melakukan ketaatan, tapi tidak bisa dia kontrol lisannya dari menggibahi orang. Karena itu berat. Ya, itu berat. Maka menahan diri dari perkara yang haram itu berat. Ya, berat. Bukan dari perkara yang gampang seorang menahan nafsunya dari perkara yang haram. Man laisa indahu sabrun, maka seorang yang tidak punya kesabaran pada jiwanya ini, maka dia akan dikuasai oleh nafsunya. Siapa yang tidak punya kesabaran, ya, maka dia akan dikuasai oleh nafsunya dan dia akan dikuasai oleh perkara-perkara yang haram. Iya. Dia akan dikuasai. Apalagi antum tahu syaitan itu mengalir dalam darah manusia. Asy-syaitan yajri fi bani yajri fi jasadi bani Adam majrad dam. Ya, syaitan itu mengalir dalam diri anak cucu Adam seperti mengalirnya apa? Darah. Syaitan akan ada terus dalam jiwa kita. Yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah al-mu'limah. Syekh Shalih Fauzan juga berkata, kesabaran jenis yang ketiga adalah bersabar terhadap ketetapan dan takdir Allah Ta'ala yang menyakitkan dan menyusahkan. Ya, karena takdir Allah Ta'ala tadi dua ya, cobaan dan ujian itu ada yang mu'limah, menyakitkan, menyusahkan, dan ada yang apa? Menyenangkan jiwa. Baik. Maka yang dimaksudkan bersabar terhadap takdir Allah Ta'ala di sini yang menyusahkan dan menyakitkan, maksudnya adalah bersabar terhadap musibah, cobaan, ujian. Cobaan dan ujian yang menimpa manusia berupa kematian, meninggalnya kerabatnya, ya, istrinya, anaknya, orang tuanya, kerabatnya siapa saja, atau daya'il mal, atau terlantar hartanya, hilang hartanya, terbakar, rusak, hilang pekerjaannya, berkurang gajinya, ya, semua itu cobaan. Atau dia tertimpa musibah, bentuk-bentuk yang lainnya. Maka semua cobaan dan ujian yang seperti ini butuh untuk disabarkan terhadap ketetapan dan takdir Allah. Tidak boleh seorang melakukan 3 perkara yang sudah saya sebutkan tadi. Tidak boleh seorang apa? Berburu sangka kepada Allah, berburu sangka terhadap ketetapan dan takdir Allah. Tidak boleh seorang berburu sangka, ya. Dan tidak boleh dia mengeluh dengan hatinya, dengan lisannya, dia komentari dengan kalimat-kalimat dia tidak ridho dengan ketetapan itu, atau dengan perbuatannya dia gambarkan dalam bentuk perbuatannya dia tidak ridho, ya, seperti itu. Ini tidak boleh, ya. Karena kapan dia seperti itu berarti dia tidak bersabar. Dan tanda kesabaran itu disebutkan oleh Nabi SAW, innamas sabru inda sadamatil ula. Sesungguhnya yang sebenar-benarnya kesabaran, kata Nabi SAW, adalah ketika hantaman yang pertama. Itu dikatakan sabar. Ketika hantaman yang apa? Pertama, itu namanya sabar. Di awal kali dia tertimpa musibah dan sampai berita itu kepada dia. Bagaimana dia di awal kalinya? Bagaimana dia sikapi? Di situ dia lihat, di situ orang dinilai sabar atau tidak? Ketika sampai berita, ya, sampai berita bahwa mobil yang antum tunggu, ya, yang antum beli dari Jakarta, hancur diinjak mobil 10 roda. Misalnya, di awal kali dia terima berita itu bagaimana dia? Di situ orang dilihat sabar. Datang berita kematian keluarganya. Datang berita terbakar tokonya. Di awal kali dia terima berita itu. Di situ orang dilihat kesabarannya, kata Nabi SAW. Jadi yang dikatakan kesabaran, kata Nabi, indah sadamatil ula, ketika hantaman pertama. Di awal kali dia terima informasi itu, dia lihat, dia rasakan, dia lihat, dia dengarkan. Di awal kali ini. Nah, kalau dia bisa menahan dirinya, berbesangka hatinya, tetap dia kontrol, lisannya tetap dia jaga, ya, tetap dia jaga lisannya, dia berkata innalillah, astagfirullah, istighfar, ya kan? Dia tahan lisannya, karena dia tahan anggota badannya dari berkeluh kesah. Itu orang sabar aja. Tapi kalau sudah mau ngomel, itu lagi yang bawa itu,
salah, ngamuk-ngamuk dia kan, misalnya ya. Kemudian dia marah-marah keliling-keliling, dia tinju kiri kanan, dia tunjuk anak buahnya juga, dia tendang anak buahnya, marah-marah ya. Nanti setelah dia tinju kiri kanan, dia ngomeli orang semua, baru dia berkata, sabar misalnya. Itu bukan sabar namanya, puas. Iya. Iya kan? Bukan sabar itu, sudah puas. Ditinju semua orang di samping kiri kanannya. Sudah diomeli semua orang baru sabar. Kata Nabi yang namanya sabar itu di awal kali, bukan di akhirnya. Ya. Bukan di akhirnya. Maka ini ikhwan, yang namanya sabar seperti tadi. Ya. Adapun namanya al-ma'aib, dosa, maksiat, maka yang seperti ini bukan mau disabarkan. Jadi dua di sini ya. Ya, takdir Allah Subhanahu wa taala, ada yang bentuknya musibah dan ada pula yang bentuknya dosa. Kan ini juga takdir Allah. Iya kan? Seorang melakukan maksiat, dosa, semuanya itu berputar di atas apa? Takdir. Kalau Allah takdirkan misalnya ada orang berbuat maksiat dan dosa, maka bukan mau disabarkan. Paham? Tapi kita diperintah untuk bertobat dan istighfar. Ya, makanya ini dua, musibah dan ma'aib, dosa, maksiat dan pelanggaran syariat. Kalau dosa kita disuruh bersabar, kalau dia adalah musibah, cobaan, ujian, kita disuruh apa? Bersabar. Kalau dia adalah dosa, maksiat, pelanggaran syariat, kita disuruh apa? Kita disuruh istighfar dan taubat. Bukan bersabar, berbuat dosa, maksiat, sabar. Bukan sabar. Apa sabar dari dosa? Antum disuruh bertaubat, istighfar. Ya? Baik. Kalau Allah takdirkan Anda tertimpa musibah, cobaan, ujian, ya, maka sabarkan. Ya, itu adalah hukuman dari Allah Ta'ala terhadap dosa yang kamu buat. Kalau kamu berbuat dosa maksiat, Allah Ta'ala timpakan kepada kamu cobaan, ujian, hukuman terhadap dosa yang kamu kerjakan. Ya, itu adalah cobaan. Karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan tak ada satupun musibah yang menimpa kalian, kata Allah, sekecil apapun musibah itu, kecuali fa bima kasabat aydikum, kecuali itu disebabkan karena perbuatan kalian sendiri. Jadi tidak mungkin Allah berbuat zalim kepada kita. Kalau kita tertimpa musibah, ingat-ingat mungkin kita terlalu banyak dosa. Iya, musibah. Dan saya sudah sering jelaskan ya bahwa Allah Ta'ala memberikan orang itu cobaan, ujian, musibah itu karena banyak faktor, bukan karena dosa saja. Mungkin karena dia menelantarkan perintah Allah, atau mungkin karena dosanya, atau mungkin karena Allah Ta'ala ingin mengangkat derajatnya. Ya, baik. Maka apabila terjadi musibah terhadap seorang muslim, apakah musibah menimpa dirinya, hartanya, anaknya, kerabatnya, pekerjaannya, maka yang wajib bagi dia dua. Pertama bersabar, yang kedua hendaklah dia ihtisab, mengharapkan pahala kepada Allah terhadap cobaan tersebut. Ini dua yang paling bagus. Makanya kita disuruh membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlifna khairan minhu. Itu doanya. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ucapan kesabaran. Kita yakin bahwa ketika kita ucapkan ini, kita yakin bahwa kita ini miliknya Allah. Inna lillah, kita semua miliknya Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Itu kalimat kesabaran. Setelah itu ihtisab, harap pahala. Apa doanya? Ya Allahumma ajirna fi musibatina. Ya Allah, ganjarlah kami dengan pahala terhadap musibah kami yang menimpa ini. Wa akhlifna khairan minhu, dan gantilah yang lebih baik. Iya kan? Iya. Ganti yang lebih baik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang tertimpa musibah, mereka pun membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang akan mendapatkan salawat dari Rabbnya dan mendapatkan rahmat, wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang diberikan hidayah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 156 sampai 157. Baik.
Di sini ada satu faedah yang saya mau bacakan dari Syekh Shalih Fauzan. Luar biasa ini faedah beliau. Ya. Kata beliau rahimahullah taala, didengarkan baik-baik. Hadah was sabar. Inilah yang sebenarnya dikatakan sabar. Seperti ayat itu tadi. Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, baru kita mengharapkan pahala di sisi Allah. Wa min dzalika sabru 'alal ada fi da'wati ila Allah azza wa jalla. Dan termasuk seorang itu wajib bersabar di atas gangguan selama dia berada di atas jalan dakwah ila Allah. Selama dia taklim, kalau dia sebagai pelajar, selama dia mengisi taklim, kalau dia sebagai muallim, sebagai ustaz. Ya. Dia wajib bersabar selama dia berada di atas jalan Allah, di atas jalan dakwah ilallah. Wajib dia bersabar. Fa inna hada minal masaib, karena ini termasuk dari bentuk cobaan dan ujian. Iya, harus bersabar di atas gangguan, kata beliau. Bersabar di atas cobaan, gangguan orang. Wajib bersabar. Fa alaika an tasbir ala ma talqa min al-adha fi sabilil khair, maka wajib atas kalian untuk bersabar apa yang kalian jumpai berupa gangguan selama berada di jalan Allah Ta'ala. Dan jangan kalian berhenti dalam melakukan kebaikan. Jangan berhenti. Paham ya? Jangan berhenti dalam melakukan kebaikan karena kalian mendapat penghalang atau gangguan. Tidak kita ragukan ya, semua kita yang mengajarkan ilmu atau kita yang diajari ilmu, kita sebagai thalibul ilmi, penuntut ilmu, tidak mungkin kita tidak mendapatkan cobaan. Pasti ada semua cobaannya orang. Makanya sering saya ungkap, ya, ada orang cobaannya istrinya, ada cobaannya anaknya, ada cobaannya orang tuanya, ada cobaannya tetangganya, ada cobaannya di kantornya, ada cobaannya bersama dengan komandannya, bosnya, dan pimpinannya. Ada cobaannya di masjid, ada cobaannya di pasar. Tidak ada orang dapat cobaan. Wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnah atasbirun. Dan kami telah menjadikan, kata Allah, sebagian di antara kalian pasti akan menjadi cobaan dan ujian dan fitnah bagi sebagian yang lain. Atasbirun, tidakkah kalian bersabar? Makanya kata beliau, jangan dia berhenti dari melakukan kebaikan. Lianna ba'dun nas, ini yang saya maksudkan tadi yang penting sekali dicatat. Karena sebagian orang, bukan semua orang, sebagian manusia itu yuridu fi'lal khair. Sebagian manusia itu mereka menginginkan untuk melakukan kebaikan, akan tetapi ketika dia mendapatkan gangguan, cobaan, perkara yang menyakitkan, dia merasa terzolimi, dia merasa tersakiti, dia merasa terganggu dari perkara-perkara yang dia tidak sukai, maka kadang dia berkata, saya mau berhenti dari perkara ini. Sebagian orang seperti ini. Di zaman kita pun banyak yang seperti ini. Ketika dia dapatkan cobaan, dia akan berhenti melakukan kebaikan, ya, berhenti melakukan ketaatan, berhenti, ya, sampai dia berkata, saya tidak wajib harus melakukan ini. Saya tidak perlu memasukkan diri saya dalam urusan seperti ini. Tidak perlu saya masukkan diri saya. Berhenti saya. Thumma yatruku ta'lim in kana mu'alliman. Lalu setelah itu dia pun meninggalkan mengajari ilmu agama. Dia berhenti mengajarkan ilmu agama. Kenapa? Karena dia mendapatkan gangguan dari orang. Lalu dia pun berhenti ta'lim karena dia mendapatkan gangguan, cobaan atau perkara yang dia tidak sukai. Maka ikhwan diperhatikan ya. Dan kadang dia meninggalkan mengajar, kadang dia meninggalkan dakwah ilallah, kadang dia meninggalkan urusan dakwah dari mengurus dakwah. Kadang dia meninggalkan perkara itu karena apa? Ada sesuatu yang dia tidak sukai. Tidak setuju dengan nafsunya, tidak setuju dengan keinginannya, tidak setuju dengan pendapatnya. Karena dia tidak setuju, maka dia berhenti dari urusan itu. Sebagian orang seperti ini, kata Syekh Shalih Fauzan. Benar atau tidak seperti ini? Banyak seperti ini. Iya. Yatrukul khutbah in kana khatibul masjid. Kadang dia meninggalkan khutbah kalau dia adalah tukang khutbah. Ya. Kadang dia orang tukang khutbah juga kan kadang dapat cobaan, ya kan? Sementara khutbah baru 10 menit teriak di bawah, amin. Kurang ajar nih. Atau
Nanti dipanggil, nggak usah ke situ. Itu cobaan masih kecil, masih sedikit. Kalau mau dibandingkan orang dulu dicoba itu dibunuh, iya kan? Para nabi dan rasul berdakwah, dia apa? Dibunuh. Nanti kata orang Yahudi, nanti diganti lagi yang lain. Iya, seperti itu. Nanti kalau tidak cocok, dibunuh lagi, ganti yang lebih bagus. Itu dulu. Sampai sahabat Khabbab bin al-Arat, ketika Muslim yang masih Islam di Mekah itu berat sekali kondisinya, mereka datang kepada Nabi SAW. Ketika itu Nabi berada di Ka'bah, sedang berlindung. Dia berkata, ya Rasulullah, doakanlah kami kepada Allah, tolong kami. Disiksa oleh orang musyrikin. Kata Nabi SAW, bersabarlah kalian. Sesungguhnya ada orang sebelum kalian itu ditanam di dalam tanah, kemudian digergaji kepalanya sampai ke bawah, sampai dia terbelah dua. Tetap Muslim, dia tidak keluar dari Islam. Dan ada orang dulu sebelum kalian di atas tauhid, di atas Islam, kulitnya dipisah dengan tulangnya, dagingnya dipisah dengan apa? Tulangnya disisir dengan sisir besi, kata Nabi, sampai tulang dan dagingnya berpisah semua. Tapi itu tidak memberikan pengaruh kepada mereka. Tetap mereka di atas Islam dan tauhid. Ya, tapi kalian ini tidak sabar, kata Nabi. Coba kita lihat ini cobaannya orang-orang di zaman dulu. Apa aja kita ini, cobaan kita ini sekarang? Cobaan kayak kacang goreng. Lalu setelah itu tersinggung. Setelah itu berhenti saya taklim. Antum berhenti, antum menghancurkan diri antum. Tidak ada yang antum merugikan kecuali diri antum dan keluarga antum. Tidak ada. Dan sebenarnya orang yang seperti ini dia hanya memperturutkan keinginan syaitan. Tidak ada keinginan baik di dalamnya. Tidak ada. Cuma karena kurang kesabaran saja. Iya. Dan yang seperti ini sudah banyak sekali yang seperti ini. Sudah terlalu banyak yang seperti ini. Cobaan yang menimpa kita. Ya. Padahal cobaan kita ini sangat ringan sekali. Sangat ringan. Maka hendaklah kita itu berbuat karena Allah. Makanya kenapa kita itu selalu diperintah oleh syariat, kalau bekerja kerjakan karena Allah. Kalau mau tinggalkan juga karena Allah. Iya kan? Kita selalu disuruh apa? Ikhlas. Kalau antum bekerja, antum membantu orang berbuat baik, kerjakan bukan karena orang. Kerjakan bukan karena teman. Kerjakan bukan karena ustaz, bukan. Kerjakan karena Allah. Sehingga kalau ketika antum mendapatkan gangguan, cobaan, sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang memberatkan, maka antum tidak akan berhenti karena orang. Kan kadang orang mendapatkan gangguan, cobaan, kezoliman dia rasakan tidak terpenuhi haknya, dia berhenti melakukan kebaikan. Jadi sebenarnya dia berhenti bukan karena siapa? Bukan lagi karena Allah, tapi karena nafsu yang tidak terpenuhi. Maka bekerjalah karena Allah. Maka siapa yang bekerja karena Allah, pasti semua pekerjaan itu jadi ringan. Cari wajah Allah di balik pekerjaan kita. Carilah wajah Allah Ta'ala di balik kebaikan yang kita kerjakan. Meskipun kita bantu orang, kerjakan karena Allah. Kita yang butuh kebaikan tersebut. Sama dengan sedekah, kita yang butuh. Jadi kapan kita merasa tidak dihormati lah misalnya, kayak merasa disisihkan misalnya, kayak merasa disakiti, dizolimi, jangan kita berhenti karena manusia. Jangan kita berhenti bekerja karena orang. Itu artinya kita berhenti karena orang, karena manusia atau karena nafsu. Tapi kerjakanlah karena Allah dan tinggalkan juga karena Allah. Nah, ini harus selalu dicatat baik-baik. Ini pelajaran akidah. Ya. Maka kadang seorang meninggalkan khutbah karena cobaan seperti tadi. Dan ini banyak ya. Kadang mungkin dia kena cobaan pergi khutbah, ya dikasih di amplopnya 15.000. Ya, pas pulang keluar dari masjid buka 10.000. Sedikit sekali, macam-macam bingung ini bilang. Akhirnya apa? Tidak aku pergi saya taklim di situ. Itu kan cobaan juga kan? Iya. Yatruku
Al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Kadang seorang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar karena mendapatkan cobaan. Yatruku imamatul masjid, yatrukul adzan. Kadang seorang meninggalkan adzan, tidak mau lagi azan di situ. Kenapa? Sedikit gajinya. La haula wala quwata illa billah. Tidak mau lagi mengajar santri, sedikit gajinya. Ini musibah. Musibah besar yang seperti ini. Saya berhenti jadi imam. Kenapa? 1 juta gajinya. Mau dikasih berapa? 1 miliar. Ini musibah. Sangat musibah sekali yang seperti ini. Padahal kalau kita mau berbicara gaji, Ikhwan, kalau digaji misalnya orang mengurus santri, misalnya contoh ya, dikasih 1 juta misalnya. Jadi imam dikasih 1 juta, tukang azan dikasih 1 juta. Itu bukan gaji namanya, itu bukan gaji. Tidak ada orang bisa menggaji tukang azan, tidak ada. Langit dan bumi tidak cukup menggajinya. Tidak bisa dicukupkan dengan dunia akhirat, tidak bisa disamakan. Cuma kalau orang kepala uang, kepalanya dia azan mau uang. Kepalanya dia imam di situ mau cari uang. Bagus imam di sini, masjid besar, saya mau jadi imam di situ. Kenapa? Banyak gajinya. Maka dia tidak ikhlas karena Allah Ta'ala. Saya tasmi santri, capek tasmi santri, capek jaga santri, capek ngurus santri. Pas dikasih, kenapa sedikit sekali? Berhenti saya. Ini musibah. Musibah sekali ya. Diukur itu dunia dengan apa? Agama. Padahal itu bukan gaji sebenarnya itu. Mukafaah. Penunjang saja. Sekedar menegakkan punggungnya antum. Karena kalau sebenarnya mau digaji itu, bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, ketika Nabi dan Rasul Allah Ta'ala berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kata mereka, tidak ada yang kami harapkan gaji kecuali dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan kalian yang menggaji kami. Kalau antum kasih uang itu Nabi dan Rasul Allah, itu bukan gaji namanya, mukafaah. Jangan berkata dikasih Tommy gaji Ustaz. Iya kan? Mau diukur dengan itu? Dikasih Tommy uang, tidak bisa antum ukur dengan itu, tidak bisa. Mau diukur dengan dunia, dengan akhirat, tidak bisa digaji itu. Tapi banyak orang tidak mengerti tentang masalah ini. Iya, mereka mengukur dunia itu dengan agama Allah. Dulu saja para ulama, mereka mengajar hadis, 1 hadis disuruh bayar orang yang menuntut ilmu. Dan itu dibolehkan oleh sebagian para ulama. Dibolehkan. Karena kalau ada orang yang paling berhak untuk digaji, mereka yang paling berhak digaji itu para ulama. Mereka yang paling berhak. Daripada guru dunia, guru matematika. Daripada guru bahasa Inggris. Daripada guru-guru sekolah. Yang mereka yang paling berhak digaji itu. Karena kalau mereka berhenti, apa yang terjadi? Kalau tidak ada orang mengajar agama, tidak ada orang yang berdakwah, apa yang terjadi? Akan terjadi banyak kerusakan di alam semesta ini. Iya. Tapi kalau berhenti guru matematika, kalau orang jahil tentang matematika, tidak ada yang memberikan mudarat sedikit pun. Paling tidak tahu tambah-tambah. Ya kan, tapi kan bisa diajar. Nanti kalau 1000, beli 500, kembali 500. Sudah bisa. Gampang diajar. Tapi kalau dia jahil dalam urusan agama, kata Syekhul Islam, maka dia akan tertimpa azab di dunia dan di akhirat. Iya, kalau dia jahil terhadap apa? Agama. Maka mereka yang paling berhak. Jadi jangan kita ukur itu dunia dengan apa? Agama, jangan. Karena sekarang itu banyak penuntut ilmu sudah lebih pintar dibandingkan gurunya. Banyak orang seperti ini. Tidak bisa menilai dan tidak bisa menimbang. Masalah sepele saja, ya, yang terjadi, ada kesalahan gurunya, tidak bisa dikasih uzur. Kita itu kesalahan tak Ustaz? 1, 2, 3, 4, 5. Banyak sekali yang kesalahan tak. Maunya kita pergi dari sini, diganti ke yang baru. Banyak orang seperti ini. Ketika tidak ada kecocokan seperti itu. Tapi kalau murid yang salah, harus Ustadz kasih udur, berikan 99 uzur. Tapi kalau gurunya salah, tidak perlu dicek dan tidak perlu tabayyun. Tidak perlu dicek dan tidak perlu tabayyun. Jelas mirip, pasti. Ya, tapi kalau murid yang salah, tabayyun dulu, kita jelas. Iya. Ini luar biasa musibah di zaman kita ini. Karena banyak orang sakit. Ya.
Saya kira ini cukup ikhwan. Insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya saya mau umumkan ikhwan karena tempat kita di sini kita lihat sendiri sudah terlalu cikarai sempit. Insyaallah taala mungkin pekan depan kajian sudah saya mau rencana normalkan kembali. Kajian pekan depan. Jadi kajian